Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mutharun, nomor induk mahasiswa 2002040030 dari kelas TL1A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang instalasi listrik. Pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang pengertian instalasi listrik, pembagian instalasi listrik, syarat pemasangan instalasi listrik, perencanaan instalasi listrik, dan komponen-komponen yang ada di instalasi listrik. Yang pertama, apa itu instalasi listrik? Instalasi listrik adalah suatu rangkaian peralatan listrik yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik agar dapat menghidupkan beban. Instalasi listrik yang baik adalah suatu rangkaian yang aman bagi manusia dan lingkungan sekitar. Menurut penggunaannya, instalasi listrik dibagi menjadi dua, yaitu instalasi pencahayaan adalah seluruh instalasi yang digunakan untuk memberikan daya listrik pada lampu. Selanjutnya, instalasi daya adalah instalasi yang digunakan untuk menjalankan alat elektronik seperti TV, mesin cuci, setrika, kipas angin, dan lain-lain. Syarat-syarat pemasangan instalasi listrik. Dalam pemasangan instalasi listrik harus memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama, syarat ekonomis, yang kedua keamanan, dan yang ketiga keandalan. Yang pertama, syarat ekonomis. Instalasi listrik harus dibuat sedemikian rupa sehingga harga keseluruhan dari instalasi itu mulai dari perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaannya semurah mungkin. Kerugian daya listrik harus sekecil mungkin. Selanjutnya, syarat keamanan. Instalasi listrik harus dibuat sedemikian rupa sehingga kemungkinan timbul kecelakaan sangat kecil. Aman dalam hal ini berarti tidak membahayakan jiwa manusia dan terjaminnya peralatan dan benda-benda di sekitarnya dari kerusakan akibat dari adanya gangguan, seperti gangguan hubung singkat, tegangan lebih, beban lebih, dan sebagainya. Selanjutnya, syarat keandalan. Kelangsungan pengaliran arus listrik kepada konsumen harus terjamin secara baik. Jadi, instalasi listrik harus direncana sedemikian rupa sehingga kemungkinan terputusnya atau terhentinya aliran listrik sangat kecil. Perencanaan instalasi listrik rumah. Dalam melakukan perencanaan instalasi listrik rumah harus ada 3 hal berikut. Yang pertama, gambar situasi. Gambar situasi ini untuk menyatakan letak bangunan, di mana instalasinya akan dipasang, serta rencana penyambungannya dengan PLN. Selanjutnya, gambar instalasi. Gambar instalasi atau rencana penempatan semua peralatan listrik yang akan dipasang dan sarana pelayanannya seperti titik lampu, saklar, stop kontak, dan lain-lain. Pada gambar instalasi ini dapat berupa gambar one line maupun gambar multiline. Selanjutnya, rekapitulasi. Rekapitulasi yang pertama, dalam rekapitulasi ada rekapitulasi material dan harga, yang kedua rekapitulasi daya, yang ketiga rekapitulasi RAB. Di rekapitulasi RAB di mana kita berapa jumlah peralatan elektronik yang akan digunakan, sehingga dalam penggunaan daya listrik dari PLN nanti kita akan mengetahuinya sehingga mudah dalam menentukan besarnya daya yang akan digunakan dalam instalasi itu. Selanjutnya, rekapitulasi RAB. Dalam rekapitulasi RAB di sini kita hitung semua material termasuk biaya rekapitulasi daya, biaya pemasangan, dan lain-lain kita tulis di rekapitulasi RAB. Komponen-komponen pokok instalasi. Yang pertama, kWh meter. kWh meter adalah alat penghitung pemakaian energi listrik atau dalam kegunaannya sebagai alat untuk mengukur daya listrik yang berfungsi sebagai pembatas daya listrik yang digunakan pada rumah tinggal dalam satuan kWh. Ada berbagai batasan daya yang dikeluarkan oleh PLN untuk konsumsi rumah tinggal,
yaitu 220 volt ampere, 450 volt ampere, 900 volt ampere, 1300 volt ampere, dan 2200 volt ampere. Selanjutnya, pengaman listrik. Instalasi rumah tinggal harus ada pengaman yang berfungsi untuk memutuskan rangkaian listrik apabila terjadi gangguan pada listrik rumah tinggal, seperti gangguan hubung singkat atau short circuit atau korsleting. Pengaman listrik termis atau biasa disebut dengan MCB atau miniatur magnetic circuit merupakan pengaman yang akan memutuskan rangkaian listrik berdasarkan suhu panas. Selanjutnya, saklar. Saklar adalah komponen instalasi yang berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan rangkaian listrik. Menurut fungsinya, saklar dapat dibedakan menjadi saklar tunggal, saklar 2 kutub, saklar 3 kutub, saklar seri, saklar tukar, dan saklar silang. Kemudian, kotak kontak. Kotak kontak atau disebut dengan stop kontak merupakan peralatan listrik yang berfungsi sebagai penghubung arus listrik dengan peralatan listrik. Tegangan sumber listrik diperoleh dari hantaran fasa dan netral yang berasal dari PLN. Berdasarkan tempat pemasangannya, stop kontak terbagi atas dua jenis, yaitu stop kontak inbound dan stop kontak outbound. Stop kontak inbound dalam pemasangannya diletakkan di dalam tembok, sedangkan stop kontak outbound pemasangannya diletakkan di luar tembok seperti pada bangunan rumah kayu. Selanjutnya, penghantar kabel. Penghantar kabel merupakan konduktor listrik yang dapat mengantarkan arus listrik dari suatu titik ke titik lain. Penghantar yang digunakan pada instalasi pada umumnya menggunakan bahan tembaga dan aluminium. Jenis tembaga yang umum digunakan dalam pemasangan instalasi listrik adalah kabel NYA dan kabel NYM. Kabel NYA merupakan kabel yang berinti tunggal, sedangkan kabel NYM adalah kabel yang berinti lebih dari satu. Pada kabel NYM ada juga isolator tambahan untuk agar lebih aman dalam penggunaannya. Selanjutnya, pipa instalasi. Pipa instalasi merupakan peralatan listrik yang digunakan untuk pemasangan kabel listrik yang dihubungkan dengan saklar, kotak kontak, dan sambungan listrik lainnya. Pipa instalasi ini berfungsi sebagai pelindung tambahan penghantar kabel. Dalam penggunaannya, pipa instalasi terbagi atas pipa besi atau baja, pipa PVC, dan pipa fleksibel. Kotak sambung. Kotak sambung merupakan peralatan listrik yang berfungsi sebagai tempat penyambungan atau pencabangan kabel instalasi dengan peralatan listrik pipa, yang mana dimaksudkan untuk melindungi sambungan atau pencabangan kabel dari gangguan yang membahayakan. Menurut penggunaannya, kotak sambung terdiri dari beberapa jenis, yaitu kotak sambung cabang 2, IDUS, kotak sambung cabang 3, TIDUS, dan kotak sambung cabang 4, KADUS. Selanjutnya, last stop atau isolasi. Last stop adalah peralatan bantu instalasi yang berfungsi untuk melindungi atau menutup sambungan kabel atau pencabangan kabel sehingga aman dari sentuhan. Sambungan kabel ditutup dengan last stop terlebih dahulu dan kemudian dibungkus dengan isolasi agar tidak mudah berlepas. Selanjutnya, inbound-dus merupakan peralatan listrik yang digunakan untuk pemasangan stop kontak atau saklar yang ditanam pada tembok. Inbound-dus menjadi tempat inbound yang ditanam di dinding sehingga inbound tidak akan mudah rusak atau terjadi korsleting saat pemasangannya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.